Dengar dimanapun Anda berada, kembali kami update informasi Anda. Jadi tadi masih mengenai kabar gembira untuk warga Kabupaten Bone. Ada satu warga kita yang alhamdulillah sudah dinyatakan sembuh dan kita akan minta tanggapan dari Bapak Ketua DPRD, Bapak Irwandi Burhana. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Iya, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik-baik. Iya, baik Pak. Bisa dimintai tanggapannya Pak ini tentang bagaimana perkembangan penanganan COVID-19 di Kabupaten Bone sendiri menurut Bapak? Saya kira alhamdulillah ya, pertama tentu kami masyarakat kita, petugas kita ya, garda terdepan terutama petugas kesehatan kita dan pengamanan maupun yang lain yang sudah menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Walaupun memang kita sadari tentunya ada beberapa kekurangan-kekurangan yang ada, tapi tentu karena ini adalah bencana yang tidak satupun yang dalam hal penanganan ini kita selalu berusaha semaksimal mungkin. Saya kira Satgas juga sudah berupaya maksimal, hanya memang tentu masih ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Dan akan dengan adanya berita gembira, termasuk yang ada sekarang ini bahwa salah satu pasien kita yang masyarakat kita, anak santri kita yang sebelumnya hasil swab-nya itu positif, setelah menjalani isolasi itu sudah dinyatakan negatif. Itu artinya adalah harapan hidup atau kesembuhan masyarakat kita yang terdampak COVID ini semakin kemungkinannya semakin bagus. Saya kira itu bahwa yang saya stressing adalah apa yang ada hari ini tentu belum maksimal, tetapi itulah kondisi yang ada karena memang tidak ada yang direncanakan, jadi tentu sifatnya ya kita selalu berusaha untuk memaksimalkan semua. Iya, baik Bapak Irwandi. Kami ingin tahu juga seberapa jauh terlibatan DPRD Bone dalam hal penanganan COVID-19 di Kabupaten Bone sendiri. Oke, baik. Jadi yang pertama sesuai fungsi atau fungsi dari DPRD itu sendiri kan ada 3, ada budgeting, kemudian ada pengawasan, ada kemudian pembuat undang-undang. Dari ketiga fungsi ini tentu sekaitan aturan yang ada ya dalam hal penanganan COVID ini yang melekat di DPRD itu adalah pengawasan. Karena kalau fungsi budgeting kami jelas untuk percepatan penanganan COVID ini dalam relokasi refocusing anggaran itu tidak lagi ada pembahasan dengan DPRD. Tentu yang ingin dicapai di sini kenapa pemerintah pusat melalui Kemendagri mengeluarkan aturan ini tentu karena ingin percepatan dalam penanganan masalah ini, dan karena yang terpenting adalah keselamatan masyarakat kita. Untuk itu, kalau berbicara peran dari atau keterlibatan DPRD, saya kira hari ini kami menjalankan fungsi-fungsi pengawasan kami yang ada. Akan tetapi selain itu, tentu kami bermitra dari pemerintah daerah ataupun bagian dari pemerintah daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, tentu kami juga selalu berkomunikasi dengan seluruh petugas yang ada, baik itu di gugus tugas maupun sampai ke teman-teman yang ada di desa. Bahkan dalam hal mengedukasi ataupun memberi semangat ke masyarakat tentu kami terus jalankan, khususnya yang ada di masing-masing konstituen atau wilayah dapil masing-masing anggota DPRD. Iya, Bapak, bagaimana tentang pengamatannya Bapak terhadap penyerahan bantuan terkait warga yang terkena dampak dari COVID-19 ini sendiri, khususnya di Kabupaten Bone? Gimana, sudah luar biasa memadai atau bagaimana Pak? Oh ya, jadi kalau sekaitan ini kan saya kira dari beberapa sumber bantuan yang dari Kemensos maupun BLT Desa bahkan APBD,
kita sendiri, saya kira akan cukup atau akan mengcover semua masyarakat yang ada. Yang perlu kita awasi adalah jangan ada yang ganda, dan yang kedua pastikan semua masyarakat kita yang membutuhkan dan berhak untuk mendapatkan bantuan itu akan mendapatkannya. Karena saya kira kita fokus untuk jaring safety net itu, dan apa yang telah disediakan pemerintah pusat maupun yang melalui desa dalam hal BLT, dan juga kita ini yang ada di pemerintah daerah melalui APBD kita, saya kira luar biasa. Begitupun ada termasuk dari provinsi yang tidak henti-hentinya juga menyiapkan itu, saya kira akan mengcover semua masyarakat kita yang membutuhkan itu. Hanya saja memang kita butuh kerjasama dalam hal informasi. Yang terpenting adalah ayo semua masyarakat memperhatikan di sekitarnya dan menyampaikan ketika ada masyarakat kita yang terlewati oleh pendataan ataupun yang terlewati oleh pemberian sembako ataupun bantuan sosial itu. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa ya baik Bapak, jika ada warga yang merasa bahwa mereka belum mendapatkan bantuan tunai misalnya ya dari Kemensos, apakah bisa diajukan misalnya ke DPR ya sebagai wakil rakyat? Oh ya, jadi kalau sekaitan dari kebijakan pusat itu tadi, kalau misalnya dia bantuan langsung tunai BLT ke desa, kemudian BST Kemensos, itu kan semua ada persyaratannya. Jadi kalau melihat dari Kemensos ini menggunakan DTKS, kemudian BLT desa ini menggunakan beberapa juknisnya sudah keluar, termasuk yang terdampak COVID, dan ditetapkan di musyawarah desa. Akan tetapi sekaitan dengan itu tentu kami juga bisa membantu untuk menyampaikan. Dan lebih peran kami adalah ketika itu tidak mendapatkan bantuan, maka kami harus pastikan dia mendapatkan bantuan dari APBD Kabupaten Bone. Alhamdulillah ya, terima kasih Pak ya. Bisa kami sebarkan ya Pak ya. Ya, baik. Untuk ya pasien yang sembuh ini Pak, ini dikawal juga ya oleh DPRD sendiri, atau boleh, mungkin ada pemantauan begitu? Bisa diulang? Gimana? Untuk warga Bone yang sudah sembuh ini, warga Bone yang sudah sembuh, apakah ada pemantauan langsung juga dari DPR sendiri? Oh baik, saya baru meninggalkan posko induk ini dalam hal tadi menyampaikan di sana tadi anak santri kita yang sebelumnya positif itu sudah dipulangkan, dan tadi di posko induk itu langsung menyampaikan terima kasih, begitupun harapan-harapannya, dan sekaligus menyampaikan sehingga bisa menjadi penyemangat bagi santri-santri atau masyarakat kita yang lain yang terkena dampak atau terkena COVID ini. Saya kira kami memantaunya pasti, itu sudah pasti, begitupun ketika ada santri kita yang terdampak atau yang hasil swab-nya positif, itu juga kami langsung turun di desa tempat mereka yaitu di Desa Waji dan Desa Lamuru. Kami bersama FTI Unhas kemarin dalam hal melakukan penyemprotan disinfektan dan juga menemui tokoh-tokoh yang ada untuk memberikan semangat. Saya kira kalau keterlibatan itu kami selalu ada. Ya baik, satu pertanyaan lagi Pak. Ini untuk di Kabupaten Bone sendiri. Saya tahu bahwa masih ada ya di atas Bone, misalnya di Makassar sebagai kota besar, tempat di mana di sana adalah dilakukan tes swab. Kalau di Bone sendiri ada nggak kesempatan besar untuk memiliki lab sendiri untuk hasil tes swab-nya gitu Pak, biar nggak perlu ke Makassar lagi begitu? Oke, baik. Jadi itu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa COVID ini adalah bencana yang swab ini, maka tentu kami sih menyarankan agar itu diadakan di Bone, karena saya kira itu akan memotong kemudian birokrasi atau memotong proses untuk mendapatkan hasil dari tes itu sendiri. Tetapi tentu ada mekanisme secara teknis, harus ada persetujuan, dan secara teknis harus ada alat maupun fasilitas lainnya yang dibutuhkan. Maka
Kalau secara ini pasti kami menyarankan kepada gugus tugas untuk mengadakan swab itu, tetapi secara teknis tentu harus dipertimbangkan apakah kita siap, apakah memang memungkinkan dan lain-lain sebagainya. Itu tentu secara teknis harus dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini gugus tugas. Baik, semoga ya Pak ya. Yang terakhir Pak, himbauan kepada masyarakat. Baik, yang pertama, ya, saya kira kami ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bone untuk tetap mengikuti himbauan-himbauan pemerintah, karena COVID ini adalah musuh kita atau lawan kita bersama yang tidak kita lihat secara kasat mata, tetapi mampu menyerang kita kapanpun, dimanapun, bahkan dalam kondisi apapun. Untuk itu kami sangat mengharapkan partisipasi dan kerjasama seluruh elemen yang ada, sehingga kita semua bisa bersama-sama dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak atas waktunya. Sehat selalu dan selamat menjalankan aktivitasnya.